dipilih oleh leluhur untuk menguasai ilmu leluhur, tentu juga harus digembleng. Gitu. Ya, siapapun yang dipilih oleh leluhur, dia akan digembleng dengan ujian-ujian kehidupan, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap titipan pengetahuan, titipan berkah yang akan diberikan leluhurnya kepada dia. Nah, kalau dalam perjalanannya orang ini tadi, Ya. itu tidak kuat, Pak Wayan, atau akhirnya dia itu menyerah. Nah, apakah itu akan menjadi berpindah kepada orang yang lain lagi atau bagaimana, Pak? Dapat aliran begini, karena saya nanya, apa sih sebenarnya tujuan orang belajar agama, belajar spiritual ini apa sih sebenarnya, begitu kan? Yeah. Tiba-tiba mengalir, agar kamu bisa menyelesaikan, agar kamu bisa mencapai sebuah pencapaian, yaitu apa? Selesai dengan dirimu sendiri. Langsung, oh iya, tiba-tiba iya itu memahami banyak hal. Artinya selesai dengan diri kita sendiri sebenarnya. Ya, ya, Jadi belajar spiritual itu bukan sesuatu yang wow gitu, bukan. Ya. Belajar agama bukan sesuatu yang wow, enggak. Hanya agar bisa selesai dengan diri kita sendiri. Mungkin selesai dengan luka batin kita. Ya. Mungkin selesai dengan pertanyaan-pertanyaan kita tentang semesta, tentang kehidupan. Ya. Selesai dengan utang karma masa lalu. Ya. Selesai dengan perdebatan-perdebatan nggak penting. Pokoknya selesailah dengan diri kita. Jam 3 dan jam 4 pagi ya, setiap harinya itu tadi. Ya. Itu saat doa, rasa, dan intuisi paling terbuka itu, artinya kalau tadi kan Pak Wayan bisa saat naik motor dan sebagainya, tapi untuk kebanyakan orang, hal itu juga memang lebih terbuka ya di jam segitu itu, Pak. Sahabat Ngaji Roso, kali ini agak spesial untuk saya terutama, karena saya Denny Darko akhirnya dapat kesempatan untuk ikut belajar di sini. Dan saya kali ini ada di tempat spesial di Pulau Dewata dan berjumpa dengan seseorang yang saya yakin sekali sahabat Ngaji Roso pasti sudah sangat familiar. Ini mungkin bukan pertama kali untuk sahabat Ngaji Roso, tapi saya menjadi pengalaman yang spesial. Pertama kali saya ingin belajar dengan Pak Wayan Mustike. Pak, ya, salam kenal. Mas gini. Panggilnya Mas apa Bang ya? Biasanya? Saya dari Jawa, mungkin Mas Mas ini ya. Iya, seperti Mas Hendra juga. Iya. Ini pertama kali dan saya sangat Pak Wayan ya, sangat exciting, sangat penuh rasa ingin tahu, sangat berbahagia sekali karena saya lahir itu di Jawa Timur, Pak Wayan. Jawa Timur. Iya, dan saya dibesarkan dengan kejawen. Iya. Lumayan kalau kita bilang kakang kawah yang Pak Wayan cerita itu sesuatu yang sangat familiar. Iya. Dulu waktu saya belajar bangun pagi. Sedulur papat ya. Nah, jadi juga konsep tentang leluhur yang saya kira itu sesuatu yang mungkin kalau di keimanan saya yang sekarang sebagai seorang muslim ini harus berhati-hati meletakkan tempatnya begitu. Iya. Tapi banyak orang-orang yang percaya. Kita memang masih terkoneksi dengan hal itu tadi dan ada pertanyaan Pak Wayan. Iya. Ada orang yang memang dia itu merasa dan akhirnya menyadari kalau dia dipilih oleh leluhur sejak kecil. Mengapa orang yang demikian ini Pak Wayan? Iya. Itu hidupnya itu terasa lebih berat ya dibandingkan orang-orang yang lain. Kira-kira kalau seperti itu apa yang Pak Wayan bisa sampaikan? Saya jadi ingat film-film dulu ya. Film-film para pendekar dulu. Oh iya. Yang video kaset ya? Iya, video-video di film-film di gedung juga sama. Oh iya. Film-film semacam Si Buta dari Gua Hantu. Oh atau iya. mungkin pokoknya para pendekar di Jawa-Jawa dulu lah. Betul. Ketika gurunya itu mau memilih seorang murid, maka gemblengannya kan luar biasa. Gemblengan seorang guru karena diharapkan muridnya itu bisa menguasai ilmu yang cukup berat, termasuk tanggung jawab yang berat yang harus dipegang oleh sang murid. Nah, sehingga diharapkanlah dia kuat lahir dan batin. Tentu untuk bisa kuat lahir dan batin dia harus bisa melewati tantangan-tantangan, ujian-ujian yang berat, begitu kan. Nah, itu di film-film tentang kependekaran. Nah, di film-film tentang hal-hal yang berkenaan dengan kebijaksanaan, termasuk dipilih oleh leluhur untuk menguasai ilmu leluhur, tentu juga harus digembleng. Ya, siapapun yang dipilih oleh leluhur,
dia akan digembleng dengan ujian-ujian kehidupan. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap titipan pengetahuan, titipan berkah yang akan diberikan leluhurnya kepada dia. Ya jangan sampai titipan kekayaan bukan hanya kekayaan berupa materi, tetapi juga mungkin kekayaan berupa kecerdasan dan energi, itu kan harus dipertanggungjawabkan oleh yang dititipkan. Iya, Pak. Karena ketika seorang murid salah, yang mengambil tanggung jawabnya adalah seorang guru. Ketika seorang penerus keturunan diberikan berkah dan tanggung jawab oleh seorang leluhur, kalau hasilnya tidak baik, maka yang bertanggung jawab adalah leluhur itu sendiri. Enggak, Pak. Tentu dia akan memilih orang yang sanggup nggak membawa beban tanggung jawab. Karena di balik setiap berkah, ini kan film Spider-Man mengatakan demikian. Oh iya. Kakeknya masih ingat ya? Ini pamannya. Pamannya. Iya. Di balik tanggung jawab di balik berkah yang besar tersembunyi tanggung jawab yang juga besar. Betul sekali. Nah, begitu juga ajaran-ajaran leluhur. Karena dalam ajaran Hindu dinyatakan bahwa guna itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan adalah berkah, tapi berpotensi menciptakan kegelapan. Oh ya, Gelap oleh kesombongan, merasa diri pintar dan sebagainya. Kebayang nggak ajaran leluhur yang luar biasa, sudah luhur nih, tinggi, kemudian digenggam atau dikuasai oleh orang yang potensi untuk menjadi congkak, angkuh, dan malah menyimpang dari keluhuran. Nah, tentu berbahaya. Maka siapapun yang dipilih oleh leluhur tentu disiapkan gemblengan-gemblengannya. Baik gemblengan kehidupan duniawi, kehidupan spiritualnya, berbagai kehidupannya, sehingga kalau dia bisa tetap teguh di situ, nah berarti leluhur sudah benar milihnya. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang dipilih oleh leluhurnya untuk menyebarkan sebuah pengetahuan atau ajaran itu pasti melewati gemblengan yang berat. Saya kira seperti itu. Nah, kalau dalam perjalanannya orang ini tadi itu tidak kuat, Pak Wayan, atau akhirnya dia itu menyerah. Nah, apakah itu akan menjadi berpindah kepada orang yang lain lagi atau bagaimana, Pak? Tapi biasanya ya, leluhur itu kan memiliki kemampuan untuk melihat skenario yang lebih luas. Betul. Skenario sudah dipilihkan, dia yang akan terpilih. Gitu. Dipastikan orang ini akan kuat harusnya. Tapi kan setiap manusia itu punya free will untuk kemudian menyerah. Betul. Ya, betul. Nah, begitu dia menyerah, tentu akan dipilih kepada yang lain. Ya, tapi bukan berarti ketika dipilih itu pun karena leluhur bisa melihat melampaui ruang dan waktu. Sehingga tentu akan dipilih yang pasti akan mampu melewati gemblengan-gemblengan itu. Jangankan leluhur yang sifatnya ya sesuatu yang sulit untuk dijelaskan lah gitu. Bahkan seorang guru yang di dunia nyata ini aja kan bisa memilih murid yang benar-benar. Betul. Ini potensinya besar, tapi ini berbahaya apa enggak, kalau dipegang sama ini, dia tahu memilih siapa gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi pasti akan dipilih orang yang sekalipun menderita, ini pasti akan lewat orang ini. Karena memang sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan, dari kecil sudah dipantau karakternya bagaimana. Begitu. Itu biasanya sih. Nah, apa yang biasanya akan dirasakan oleh seseorang yang dia ini dipanggil oleh leluhurnya? Kadang dia malah tidak merasa dirinya terpanggil oleh leluhur. Kadang dia nggak merasa. Bahkan dia hanya menjalani beratnya kehidupan ini. Tanpa sadar bahwa dia dipilih. Karena kalau dia sudah tahu dirinya akan dipilih oleh leluhur, ini berbahaya lagi nih. Free will tadi juga akan bisa jadi itu ya, kegelapan yang tadi. Kegelapan tadi. Nah, justru ketika dia benar-benar apa adanya melewati ujian-ujian kehidupan itu, disitulah gemblengannya menjadi nyata. Coba bayangkan kalau misalnya ada tim sepak bola. Mereka sudah merasa pasti akan dipilih lah, karena misalnya pelatihnya itu adalah bapaknya sendiri gitu misalnya. Kan pasti neko-neko dia. Betul. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, tidak merasa akan dipilih, maka dia akan melakukan upaya-upaya latihan yang maksimal, menunjukkan penampilan yang terbaik. Hanya untuk, kalaupun yang penting aku sudah menunjukkan yang terbaik. Kalau dipilih ya baguslah gitu. Nah, tapi kalau dia merasa, aku pasti yang terpilih, ini berbahaya nih.
berbahaya gitu. Nah sama dengan begini, kalau kejawen kan pasti tahulah cerita pewayangan. Iya Pak. Ketika Resi Drona memilih seorang pemanah, dia kan diuji semua. Betul. Yudhistira diuji. Betul. Yudhistira, coba kamu lihat apa yang kamu lihat di pohon itu. Oh, saya melihat sangkar burung sedang berputar. Ada burungnya, ada pohon, ada dahan, ada orang-orang di sekitarnya, ada. Kamu gak usah memanah. Langsung dihentikan. Ya, betul. Bima, kamu lihat apa? Aku melihat sangkar burung, di dalamnya ada burung. Sudahlah, kamu gak usah memanah. Tapi begitu Arjuna, apa yang kamu lihat? Aku melihat mata. Udah lepaskan anak panahmu. Kenalah burung itu. Nah, artinya seorang guru sangat-sangat selektif mengetahui siapa yang akan dipilih. Potensi begitu juga leluhur. Nah, gitu. Nah, dan dia sudah yakin siapa yang akan dipilih itu dan pasti akan dipahami potensi-potensinya seperti itu. Okay. Dan itu semua biasanya akan dirasakan atau ada informasi lewat mimpi atau bagaimana? Ketika dia sudah melewati semua itu, ketika dia sudah melewati ujian-ujian itu, di situ dia akan merasakan ketertarikan yang mungkin berbeda dari apa yang awal-awalnya secara duniawi menjadi keinginannya. Ya manusia itu kan kadang-kadang bisa tidak paham mana cita-cita, mana FOMO, ikut-ikutan orang, atau mana hal-hal yang dia pilih karena kalau milih pekerjaan itu kayaknya cocok deh, bisa bikin kaya, bisa bikin begini. Tapi kalau yang datang dari cita itu artinya kesadaran murni. Jadi cita-cita itu mestinya datang dari kesadaran murni, passion. Nah, begitu dia ketemu passionnya, nah di situ dia akan mengabaikan hal-hal lain. Kalau orang ketemu cita-citanya, nggak penting bagi dia harta, tahta maupun cinta. Dia akan mengerjakan semua itu. Tapi beberapa orang misalnya, aku ingin jadi pejabat supaya dihormati, supaya uangnya banyak. Nah itu bukan cita-cita. Pasti ada kepentingan duniawi di situ. Kalau orang memang dasarnya cita-cita, kan banyak kita ketemu orang jadi guru, pengabdiannya benar-benar gajinya sedikit, tapi dia all out. Ada yang bahkan menjadi tukang bersih-bersih di pinggir jalan, itu all out. Gajinya sedikit pun dia tetap. Ya, persis seperti cerita tentang seorang yang membersihkan patung Liberty. Dia bersihin bahkan di bagian-bagian yang tidak mungkin dilihat sama orang di bawah. Tapi dia dikatakan seperti ini. Kalaupun aku mati nanti biar semesta yang melihat bahwa pernah lahir seorang tukang bersih patung Liberty yang membersihkan bagian-bagian yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi dia memberi kepuasan pada dirinya sendiri, pada tanggung jawabnya seperti itu. Nah itu yang terjadi ketika seseorang cita-citanya itu memang bersentuhan dengan apa yang menjadi keinginan leluhur memilih dia. Itu. Sama seperti Pak Wayan waktu kecil berobat itu yang 50.000 itu ya. Oh itu waktu masih SMA itu. Besoknya itu mau ujian masuk ke perguruan tinggi kan. Dulu milihnya arsitek, teknik sipil, teknik mesin, atau mungkin teknik elektro. Zaman itu ya Zaman Pak itu. Ya? Itu kan Indonesia sedang membangun tuh. Iya, karena saya jurusan fisika dulu. Dan suka matematika. Saya dari kecil kan memang SD, SMP, SMA tuh jadi guru les matematika juga. Nah, sehari menjelang UMPTN itulah tiba-tiba saya harus ngantar saudara untuk berobat. Nah, terus bayar ke dokternya juga keluarga. Nah, disitulah terpantik sesuatu. Wah, ternyata sama saudara juga bayar ya. Kalau begitu saya akan jadi dokter supaya bisa menggratiskan orang. Nah gitu. Itu artinya kan leluhur juga berbicara lewat Pak Wayan. Bisa jadi. Dan itu nggak lewat mimpi kan? Itu kesadaran. Ada sesuatu yang panggilan lain, panggilan dorongan yang tercetus begitu aja. Bahwa kemudian setelah menjadi dokter, menjalankan profesi, dan saya jalankan sesuai dengan apa yang saya cita-citakan tadi. Tugas di puskesmas, ya lebih banyak untuk pengabdian begitu. Tapi sebenarnya belakangan baru sadar bahwa perjalanan saya menjadi dokter itu sebenarnya perjalanan pembelajaran untuk mengenal diri saya sendiri, setidak-tidaknya sebagai tubuh manusia.
Karena dengan belajar dunia kedokteran kan sebenarnya yang saya pelajari diri saya sendiri. Oh, jadi tubuh itu begini. Betul. Otak itu kayak gini. Betul. Psikis itu kayak begini. Ya. Jadi sebelum saya mempelajari orang lain kan pelajari diri sendiri juga. Betul. Betul. Nah, jadi keberuntungannya di situ dunia kedokteran. Seperti yang waktu Pak Wayan sampaikan, kita itu baru mulai di umur 40 karena kita menyadari semuanya. Iya. Berangkat dari diri sendiri dan sebagainya itu tadi. Iya, tapi maaf ini agak keluar dulu dari yang leluhur. Ya. Kalau Pak Wayan melihat dari kecil suka matematika, terus kemudian akhirnya jadi dokter dan sekarang begitu mendalami sekali dunia spiritual seperti ini. Angka dan apa yang sering Pak Wayan katakan ini kan sesuatu yang mungkin tidak bisa intangible gitu, nggak bisa diukur secara ini eksakta begitu Pak. Iya, iya. Ada yang menarik ketika saya masih SMP, SMA, saya lupa. Setiap kali saya pergi ke pantai, saya sering gores-gores di tanah. Dan yang pertama saya gores selalu angka 45, saya nggak ngerti. 45? 45. Tanpa sadar? Tanpa sadar, 45. Ini apa sih 45? Jangan-jangan usia saya sampai 45 aja gitu kan. 45. Saya nggak mengerti 45. Sampai kemudian di tahun 2001, di usia 31 tahun saya berproses mengalami automatic writing yang menjawab berbagai pertanyaan saya tentang kehidupan, tentang alam semesta, tentang Tuhan gitu. Yang Pak Wayan waktu itu tiba-tiba mulai mengetik gitu ya. Iya. Yang tujuannya hanya mengumpulkan pertanyaan, tiba-tiba muncul jawaban. Mengalir begitu saja. Mengalir yang jawabannya bisa saya debat karena saya orangnya agak kritis gitu. Iya. Kalau jawabannya nggak masuk akal, saya kejar terus dan semakin saya kejar, semakin dikupasin sampai saya berhenti di pertanyaan itu sudah terjawab, baru saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Dan itu proses awal. Dan tahun 2015 di usia saya 45 tahun, ya, Pak. Disitulah saya dialirkan pengetahuan tentang kecerdasan, energi, dan materi. Sehingga, tapi sebelum itu kan di tahun 2014, ketika ada bunga jatuh, di situ saya dapat pengetahuan. Jawaban dari apa yang 13 tahun lalu dikasih jawabannya. Jadi tahun 2001 saya pernah sampai di pertanyaan begini, Tuhan kamu siapa? Dikasih jawabannya apa? Dalam ketikan itu, kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan, akulah yang mengisi kekosongan itu. Jadi akunya, tapi aku itu belum jelas apa. Itu 2001. 2014, setelah melewati berbagai pembelajaran dengan alam begini. Nah, bunga alam mana yang jatuh, kemudian tiba-tiba memberikan jawaban. Pas saya toleh gitu, gitu. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Jadi aku itu kemudian menyebut dirinya kecerdasan semesta tak terbatas. Itu di usia 44 tahun. Nah, di usia 45 tahun, tahun 2015, ada teman-teman Jakarta, Mbak Heni Handayani dan teman-teman ke rumah ngobrol kayak malam. Nah, beliau nanya, Yan, kalau alam semesta ini dulu sekali, tidak ada apa-apa, hanya kosong, tidak ada materi, tidak ada planet, apapun tidak ada. Yang ada hanya kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong itu. Dari mana materi-materi ini berasal? Kan tidak mungkin sesuatu berasal dari tidak ada. Kalau dia hanyalah kecerdasan yang tak berwujud, tak bernama, tak terdefinisi, lalu dari mana semua materi datang? Tiba-tiba saya ngomongnya kayak gini, nggak punya jawaban, cuman gini Mbak. Jadi kecerdasan itu menunjukkan kemampuan melakukan usaha penciptaan. Kemampuan melakukan usaha itulah disebut dengan energi. Jadi kecerdasan bermanifest menjadi energi, energi semesta. Energi semesta inilah yang memadat, seperti energi cahaya matahari yang memadat jadi beras, kan jadi materi. Jadi energi itulah yang memadat menjadi materi. Sejak itulah mulai tercipta materi-materi alam semesta. Walaupun materi itu sebenarnya 99,99% ruang kosong. Saya ngalir aja begitu. Setelah itu kaget. Mbak, saya catat. Beberapa hari kemudian nonton di BBC Now Lin.
Profesor Brian Cox, ahli astronomi, ahli fisika. Oke. Ceritalah tentang bagaimana pembentukan materi alam semesta dari itu. Langsung saya, wah. Nah, setelah itu saya duduk di depan laptop, merenungkan. Jangan-jangan ada tambahan lagi nih. Lalu mengalirlah jadi buku. Judulnya Rahasiamu Rahasiaku. Gitu. Dari sana saya ketemu konsep, oh jadi begini. Alam semesta itu begini. Oh. Dari konsep kecerdasan energi materi, saya gampang memahami banyak hal jadinya. Sama dengan kita, tubuh ini materi, bagian dari materi semesta. Kekuatan hidup kita adalah energinya, tapi sang hidup di dalamnya adalah kecerdasan. Jadi kalau kita nggak punya kecerdasan, nggak bisa hidup kita. Dan bagaimana peran kecerdasan itu saya diajarin sampai ke tingkat atom, ke tingkat sel. Bagaimana atom dengan cerdasnya mengumpulkan dirinya, membentuk molekul A, molekul B, molekul C. Dari molekul jadi protein dan sebagainya. Itu sulit dijelasin. Tapi kalau orang-orang fisika berkata, alam semesta tercipta dengan sendirinya, saya oke-oke aja. Kenapa? Karena bagi orang-orang beragama, yang sendirinya itu pun kita sebutnya Tuhan. Iya, betul. Kalau tadi dikatakan kan, pertanyaan Mbak Heni ya tadi, ini kan mengacu pada kekekalan energi ya. Nggak mungkin kan kalau sesuatu tercipta tanpa ada sesuatu yang sebelumnya, hukum sebab akibat itu tadi. Iya, itu. Iya. Nah, di situ dapatnya di situ. Nah, jadi saya mengalami keberuntungan untuk itu. Nah, dan saya adalah orang yang sangat suka berbagi kebahagiaan gitu. Kenapa? Karena dulu saya adalah orang yang cukup menderita oleh pertanyaan-pertanyaan masa kecil. Yang kalau nggak masuk akal saya nggak puas. Nah, begitu saya ketemu hal-hal yang membuat saya terpuaskan akal saya, gitu. Tapi bagi akal orang lain belum tentu memuaskan. Tapi memuaskan bagi akal saya. Kan batasan akal kita kan beda-beda. Betul. Ya, mungkin orang lain akalnya lebih luas, dia akan lebih terpuaskan dengan penjelasan yang lebih luas lagi. Betul. Kalau saya mungkin segini udah cukup. Ada peluang orang lain nggak cukup dengan penjelasan dari saya. Tadi kan pertanyaan di 2001 terjawab di 2015. Nah, 2014 dan 2015. Oh, dua itu tadi ya. Nah, pertanyaan yang angka 45 di pasir itu. Nah itu tadi itu di 2015 saya berusia 45 tahun. Oh iya, betul. Dan itu saya diberikan sesuatu yang sampai hari ini membuat saya mudah mengerti banyak hal. Saya tadi terlewat itu. Benar ya, di usia 45 ya. Karena saya lahir 70. Lahir tahun 70. Jadi 2015, 45. Dan di rentang waktu itu ya, selama usia 45 itu ya, di tahun 2014 ke 15 ya. Itu artinya panggilannya memang kerasanya juga di itu, tapi baru bisa dijelaskan setelahnya ya. Iya, sebenarnya saya nggak merasa itu panggilan atau apa gitu. Saya hanya dipanggil oleh pertanyaan-pertanyaan saya sendiri. Untuk kemudian mencoba mencari jawaban yang nggak ketemu-ketemu. Begitu akhirnya saya mendapatkan tugas untuk membagikan apa yang saya harus dapatkan ini, itu pun saya butuh waktu lama untuk memastikan saya tidak akan terjebak ke dalam godaan-godaan sebagai petugas itu. Sehingga saya harus benar-benar berani menjalankan tugas tanpa mengakui saya adalah ini atau gimana namanya istilahnya itu ya. Kan kadang kita mengakui bahwa ketika kita tahu sesuatu kita akui akulah pengetahuan. Padahal bukan. Kita hanya diberitahu. Betul. Jadi seperti tukang pos lah. Tukang pos membawa banyak paket, jangan sampai ini paketku gitu. Aku hanya nganter gitu. Betul. Jadi nganter jadi tukang gojek, nganter cewek cantik, mengaku ini pacarku, nggak cocok. Nah, juga nganter aja gitu. Sama dengan kita dapat aliran pengetahuan, ya harus diakui bahwa aliran pengetahuan itu bukan milik kita. Hanya menjadi bagian dari titipan. Ya kayak sekarang nih, titipan yang dibagikan kepada sahabat-sahabat Ngaji Rasul. Bukan milik. Dan saya sudah cukup puas ketika sempat menyentuh pertama paket itu. Oh iya, ada kebanggaan itu. Ada kebanggaan buat diri sendiri. Minimal, oh saya dapat paket. Makanya kadang-kadang paket itu pun, paket pengetahuan itu sering mengalir pada saat saya ngobrol kayak gini. Sehingga saya siapkan HP untuk mencatat. Ya, ini apa ya, catat.
Nah, kayak kemarin itu, bukan kemarin, tadi pagi nih. Nggih. Tadi pagi ini nih, Iya, baru saya ceritain yang pertama kali, terbaru kan? Ini terbaru dia. Saya Karena tadi jadi pagi saya mengalaminya. punya kebanggaan merasakan paket pertama ini. Paket pertama yang saya dapat ini tuh. Gimana, Pak? Saya jalan ke pantai, naik motor sih, bukan jalan maksudnya. Naik motor Nggih. ke tempat kita ngumpul-ngumpul makan bubur ayam. Saya punya teman yang jualan bubur Dekat ayam rumah di sini? pantai. Bukan di pantai. Oh iya. Di pantai perbatasan Kuta dengan Legian. Oke. Kami punya tempat ngumpul di sana. Salah satu teman di kelompok ngobrol-ngobrol itu jualan bubur. Terus di perjalanan ke sana saya mengalir, dapat aliran begini. Karena saya nanya, apa sih sebenarnya tujuan orang belajar agama, belajar spiritual ini apa sih sebenarnya, begitu kan? Tiba-tiba mengalir, agar kamu bisa menyelesaikan, agar kamu bisa mencapai sebuah pencapaian, yaitu apa? Selesai dengan dirimu sendiri. Langsung, oh iya, tiba-tiba iya itu memahami banyak hal. Artinya selesai dengan diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Jadi belajar spiritual itu bukan sesuatu yang wow gitu, bukan. Belajar agama bukan sesuatu yang wow, enggak. Hanya agar bisa selesai dengan diri kita sendiri. Mungkin selesai dengan luka batin kita. Mungkin selesai dengan pertanyaan-pertanyaan kita tentang semesta, tentang kehidupan. Selesai dengan utang karma masa lalu. Selesai dengan perdebatan-perdebatan nggak penting. Pokoknya selesailah dengan diri kita. Betul ya. Selesai dalam pencarian apapun. Tidak lagi ngoyo nyari uang, nyari gini. Enggak. Pokoknya selesai aja gitu. Betul, Pak. Itu yang dialirkan. Oh, jadi ini tujuan pentingnya bukan untuk menjadi lebih hebat. Enggak. Selesai dengan dirimu sendiri. Artinya itu kan seperti sebuah proses kesadaran baru yang membuat kita tuh naik level gitu, Pak. Iya. Nah, tapi untuk beberapa orang hal itu ada yang sifatnya juga berat, Pak. Kayak seperti sebuah apa ya? Sebuah ujian gitu, Pak. Iya. Harus dilalui seperti kalau tadi Pak Wayan sedang naik motor santai gitu. Nah, kalau di orang lain kan ada yang harus melalui sebuah kalau kita bilang itu perjalanan yang memang menguji kita sehingga akhirnya kita mendapatkan hal itu. Iya. Kurikulum orang beda-beda mungkin ya. Oh, oke. Karena kurikulum ujian-ujian seperti itu kan mungkin saya sudah lama. Lama dalam arti dari kecil memang penuh penderitaan. Penuh penderitaan gitu. Ya, sekarang pun mungkin orang lain menganggap ini penderitaan, tapi bagi saya kan nggak. Contoh nih, ketika sekarang saya bisa makan daging, saya bisa beli, tapi saya memilih untuk tidak makan daging. Bagi yang suka daging kan penderitaan. Oh iya, betul. Ini dianggap sebagai sebuah pengendalian diri, sebuah tirakat, sebuah upaya yang berat. Bagi saya nggak berat, karena saya memilih itu. Nah, ketika orang bisa belanja tapi dia nggak belanja, itu mengendalikan diri. Bagi saya bukan pengendalian diri, karena itu lifestyle saya sekarang. Gitu aja, kebayang maksudnya? Kebayang. Jadi apa yang bagi saya sesuatu yang biasa, bagi orang lain mungkin adalah sebuah tantangan, sebuah ujian, sebuah pengendalian diri gitu. Oke, artinya bisa saja saat hal itu mereka awalnya kan merasakan itu menimpa mereka ya. Sebenarnya adalah sebuah petunjuk juga untuk bahwa ya siapa tahu kita harus mengadopsi lifestyle itu agar suatu saat nanti kita nggak menderita lagi dengan hal itu tadi. Benar. Sama dengan ketika misalnya orang yang suka matematika dan orang yang tidak suka matematika. Murid yang tidak suka matematika, begitu jam pelajaran matematika, dia menganggap itu beban. Betul. Sedang masuk dalam penjara. Betul. Sedang mengalami ujian berat. Betul. Tapi bagi yang suka matematika, wah ini tantangan ini. Seperti orang yang suka berenang. Betul. Wah ini begitu jam pelajaran berenang, senang dia. Tapi yang ketakutan sama air, ini adalah hukuman. Betul. Jadi pembelajaran itu bisa jadi disebut sebagai hukuman bagi orang yang tidak menyukainya. Nah, sama dengan hidup ini. Saya dicaci maki orang, bagi orang lain itu ujian. Bagi saya, ini seperti kita diajak sparring partner. Dites nih. Pak. Ya, kira-kira kalau dicaci maki, kamu marah enggak? Gitu. Betul sekali. Jadi, saya dicaci maki itu saya senyum. Senyum di dalam itu senyum. Dalam hati seperti ini. Ya bayangkan kalau Superman lagi dipukul nggak mempan gitu. Iya. Jadi caci maki itu nggak mempan lagi buat saya gitu. Dalam hati ketawa sambil membiarkan dia itu mencaci maki. Tapi bagi yang lain yang mendengarkan,
ini ujiannya berat ini. Bagi saya bukan ujian gitu. Saya nonton waktu Pak Wayan menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mengungkapkan kemarahan kita di sosial media. Iya, mirip seperti itu. Nggih, Pak. Saya jadi ingat waktu Pak Wayan cerita pertama kali Pak Wayan akhirnya memilih untuk jadi vegetarian ya, karena melihat ada rasa apa ya, belas kasihan. Kambing sama penyu menangis. Keluar air mata waktu saya berikan mereka makan untuk terakhir kalinya. Sejak itu kemudian saya memilih untuk itu juga saya nggak ngerti itu panggilan apa enggak. Yang jelas sebelum hari itu, sebelum 20 Mei itu, saya menolak vegetarian. Oh, daging itu harus dimakan, proteinnya penting, bla bla bla. Menolak saya sebagai vegetarian. Pribadi dan dokter. Belum dokter waktu itu. Okay. Saya belum masih SMA. Masih suka sate kambing, sate penyu juga. Sate penyu juga gitu. Nah, di hari itu 20 Mei 1989 di usia 19 tahun. Nah, itulah momen saya beralih untuk menjadi vegetarian. Tapi kondisi itu membuat saya menghormati orang yang juga tidak vegetarian. Jadi menganggap setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing. Mau makan daging boleh, mau memilih ini boleh, yang penting datang dari hati. Kalau ikut-ikutan, biasanya kita akan mengejek yang lain, yang berbeda dengan kita. Tapi kalau datang dari dalam, kita nggak akan mengubah siapapun. Anak saya biasa makan daging. Anak saya. Ya, orang pikir kan kalau bapaknya vegetarian, anaknya pasti enggak. Saya nggak mau mengubah siapapun. Hidup adalah pilihan setiap orang. Jadi memang terkadang hal-hal seperti itu tuh waktu kita akan naik level, ada yang merasakan itu sebagai sebuah ujian, tapi ada juga yang merasakan ini sebagai sebuah kesenangan gitu. Dan seperti kalau kita misalnya potong, kita lagi suka main catur ini. Setiap yang nantang kita main catur kan kita senang. Ayo main catur. Ini ujian berat. Enggak, ini tantangan. Tantangan untuk bisa belajar, sama mungkin kalau dia lebih pintar dari kita bisa belajar. Nah Pak, ada juga ini pertanyaannya lebih ke tadi mengenai naik tingkat dan sebagainya, pernah juga dibahas tentang jam 3 dan jam 4 pagi ya, setiap harinya itu tadi. Itu saat doa, rasa, dan intuisi paling terbuka itu, artinya kalau tadi kan Pak Wayan bisa saat naik motor dan sebagainya, tapi untuk kebanyakan orang, hal itu juga memang lebih terbuka ya di jam segitu itu Pak? Karena memang berbagai hal di dalam dan di luar diri kita mendukung. Di luar diri kita kan biasanya jam-jam segitu sepi, hening. Ketika hening itu suara-suara yang sangat-sangat intens, kecil-kecil itu bisa terdengar. Sama dengan kita hening di kamar mandi kan, tetesan air jatuh. Itu kan membuat kita seperti masuk ke dunia meditatif. Sama saat nyepi juga di sama saat nyepi juga. Nah, jam 3 pagi atau mungkin pokoknya dini hari lah, pada saat kita terbangun gitu, tiba-tiba terbangun kan, siklus tidur kita kan kadang-kadang jam 3 dini hari atau mungkin jam 4 kita terbangun. Nah, pada saat terbangun itu kita secara alami ada dalam kondisi gelombang alfa theta. Pernah dijelaskan juga ya. Alfa theta itu gelombang meditatif yang tanpa perlu usaha begini-begini menenangkan diri. Kalau kita duduk meditasi, itu kan mengubah gelombang otak kita yang sibuk di beta ke alfa theta. Tapi begitu kita baru bangun, itu kan dari delta ke alfa theta. Sedang mau ini lagi agak kondisi meditatif lah. Nah, itu jam segitu. Nah, kalau saya bisa pas nyapu, pas naik motor, atau pas di pantai ngamatin orang surfing gitu, tiba-tiba ngalir gitu. Gitu. Jadi saya jarang membutuhkan, kecuali memang sangat-sangat kepingin sekali untuk duduk hening gitu. Baru bisa itu tadi. Saya kalau saya duduk hening itu bukan untuk kemana-mana, untuk istirahat. Untuk istirahat benar-benar tidak kemana-mana pikirannya. Kalau saya lagi nyapu, ada sesuatu yang saya fokuskan. Ada nyapu itu, nah kadang-kadang itu alfa theta aliran. Nah, makanya saya bawa HP kemana-mana. Karena tiba-tiba pada saat begitu dapat pesan, dapat sebuah
pengetahuan gitu. Paket tadi ya Pak. Nah, catat gitu. Ya. Kadang ngerjain apapun bisa mengalirkan sebuah pengetahuan gitu. Ya kalau kita nonton televisi kan, nonton sinetron kan terhipnotis juga. Oh itu Alpha Theta juga? Ya Alpha Theta kan. Kadang buktinya kita bisa ikut emosi. Oh iya betul. Saking mengikuti lupa bahwa itu hanya film. Betul. Ikut emosi kan kita masuk ke gelombang terhipnosis lah gitu. Betul. Nah terus saya begitu nonton film dokumenter BBC Knowledge itu kan saya suka ilmu pengetahuan. Begitu nontonnya itu sambil menikmati itu bisa pengetahuan mengalir dari film itu. Contoh misalnya tentang gajah misalnya. Gajah. Saya melihat film gajah yang merebahkan pohon-pohon besar. Atau gajah yang tidak bisa manjat pohon besar, dia kemudian memanfaatkan belalainya. Atau kalau dia menginginkan buah, belalainya nggak nyambung, nggak sampai ke buah itu, dia akan tubruk pohonnya sehingga buahnya jatuh dan dia bisa menikmatinya. Jadi gajah itu untuk mengatasi masalahnya dia mengandalkan gadingnya, belalainya atau kepalanya yang gede. Betul. Kalau singa mengatasi masalah kebutuhan makannya, dia menggunakan kecepatan larinya, cakarnya dan taringnya. Burung elang juga sama. Jadi setiap makhluk hidup itu sudah dibekali alat untuk menguasai atau mengatasi masalah dalam hidupnya. Betul Pak. Manusia dibekalin alat yang jauh lebih canggih, yaitu otaknya. Tapi manusia adalah makhluk yang paling sering mengeluh. Oh iya betul. Nah di situ dia saya ajarkan, coba kamu lihat, seperti itulah. Coba kamu lihat, setiap makhluk diberikan alat. Gajah percaya pada gadingnya, belalainya, dan tubuhnya yang gede. Ya, citah percaya kepada kecepatan larinya, burung-burung percaya pada sayapnya. Kamu kenapa tidak percaya pada otakmu sendiri ketika punya masalah? Gitu. Iya. Kalau kita kan kebanyakan berdoanya tapi lupa menggunakan berkah otak. Ya kayak gitu-gitulah. Sering saya diberikan pengetahuan yang menyentak saya sendiri. Iya ya. Gitu.